Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kenikmatan yang begitu agung, telah dihadirkan sebuah kenikmatan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan datangnya bulan Ramadan. Kita sedang berada di sebuah madrasah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, yang Allah hadirkan kepada kita sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, yang mana Allah telah menyiapkan berbagai menu yang sangat luar biasa yang Allah hadirkan di bulan Ramadan, yang mana semua menu itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu menu yang melekat pada bulan Ramadan adalah Qiyamul Ramadan, atau yang sering kita sebut dengan salat tarawih. Salat tarawih secara bahasa artinya adalah santai atau tenang, yang mana salat tarawih ini disyariatkan di bulan Ramadan dilaksanakan atau dianjurkan. Walaupun sifatnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan karena begitu memiliki keutamaan yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang qiyam Ramadan atau salat tarawih atau qiyam atau salat malam di bulan Ramadan, maka dengan iman, syaratnya adalah pertama iman. Artinya betul-betul karena ketundukan terhadap perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena malu oleh teman-teman dan sebagainya, tapi betul-betul dilandasi dari hati kita karena tunduk terhadap syariat yang Allah hadirkan kepada kita. Kemudian yang kedua, wahtisaban, karena hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap pahala darinya, maka pahala yang diberikan oleh Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, yaitu diampuni segala dosa-dosanya setahun yang lalu. Bayangkan begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya menu yang Allah hadirkan di bulan Ramadan, yaitu tarawih, yang mana yang asalnya qiyamul lail, yang waktu utamanya adalah di akhir malam, kemudian digeserkan menjadi setelah ba'da isya atau ba'da isya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, walaupun hanya beberapa malam saja, yang mana Rasulullah pada suatu malam beliau keluar kemudian sholat, kemudian diikuti oleh para sahabatnya, yang akhirnya ketika di malam ketiga atau malam keempat dalam hadis disebutkan, para sahabat sudah berkumpul di masjid menunggu Rasulullah SAW untuk mengimami sholat. Namun ternyata Rasulullah tidak datang sampai ketika sholat subuh. Setelah sholat subuh, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa aku mengetahui apa yang kalian lakukan pada waktu malam tadi. Kalian berkumpul menungguku. Tapi aku tidak datang karena aku khawatir nanti sholat ini menjadi dianggap wajib atau wajib kepada kalian. Maka ini adalah sebuah syariat yang begitu luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, diantaranya dengan Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan atau tarawih. Maka teman-teman sekalian, maka mari sama-sama kita manfaatkan menu yang Allah hadirkan berupa sholat tarawih, yang tadinya mungkin kita susah untuk melakukannya karena waktu utamanya di akhir malam, tapi karena digeserkan menjadi ba'da isya menjadi sebuah kemudahan, kesempatan yang sangat luar biasa agar kita bisa mendapatkan pahala yang dahsyat di bulan Ramadan, yang mana Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Saking besarnya, saking luar biasanya pahala yang Allah hadirkan dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Kemudian juga jangan sampai Ramadan ataupun tarawih yang setiap tahun datang kepada kita, jangan sampai justru menjadikan adanya perpecahan di antara kita karena perbedaan rakaat. Karena sekali lagi, mau yang 11 ataupun mungkin yang lebih dari 11, insya Allah itu sudah selesai pembahasannya di kalangan para ulama. Insya Allah itu sudah selesai di pembahasannya di kalangan para ulama. Jangan sampai justru datangnya tarawih itu menjadikan sebuah perpecahan di antara kita.
Padahal tadinya Allah menghadirkan tarawih itu justru untuk kesempatan kita agar bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana Umar bin Khattab waktu itu berinisiatif mengumpulkan para sahabat agar berjamaah sholat tarawihnya. Agar apa? Agar ada sifat ukhuwah. Agar bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari dijamaahkannya sholat tarawih, agar kita bisa mendapatkan sebuah saling rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Maka sekali lagi mari kita gunakan sholat tarawih ini dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan ketundukan kepada Allah, dan jadikan momentum tarawih ini justru momentum untuk mempersatukan kita, untuk mengikatkan tali persaudaraan di antara kita. Maka insya Allah mau yang sebelah silahkan, mau yang lebih juga silahkan, selama sandaran dalilnya dari para ulama yang memang sudah menguasai keilmuannya. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini dengan mengambil semua menu yang Allah hadirkan di antaranya tarawih. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sukses meraih ketakwaan di bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.